Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin, mempresentasikan hasil kerja kami yang membahas tentang media dan komunikasi politik. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri yaitu Dani Wungan dengan NPM 2019 104 15204 dan teman saya. Saya Firman Aldiansyah dengan NPM 2019 104 15 333. Oke, langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang media. Media adalah salah satu unsur penting dalam politik. Kenapa dinamakan salah satu unsur penting ya, karena media itu sebagai jembatan juga dalam politik, karena tidak ada jembatan ya tidak ada alur informasi yang jelas antara maksud dan tujuan dari, eee, hulu ke hilir gitu. Yang kedua, dalam buku Media Politik oleh Brian McNair, dijelaskan bahwa media tidak hanya menyampaikan pesan-pesan organisasi politik kepada masyarakat, namun juga mengubahnya lewat berbagai media pemberitaan dan interpretasi. Dengan kata lain, media memiliki peran penting dalam komunikasi politik. Transformasi politik menjadi bagian dari kontribusi media. Kini media memiliki kontribusi besar dalam membangun pemahaman masyarakat hingga perilaku politiknya. Dalam merespon perubahan politik pasca Orde Baru, sebagian pekerja media menghadapi realitas politik yang penuh dinamika. Kondisi demikian melahirkan perubahan perilaku politik di kalangan masyarakat. Salah satu faktor determinannya adalah publikasi media yang memberitakan transformasi politik dan pers memiliki kebebasan berekspresi sehingga dalam pemberitaannya cenderung independen. Hal ini adalah melatari terjadinya perubahan perilaku politik masyarakat di sejumlah daerah di Indonesia. Mencermati berbagai tayangan media yang bermuatan, media terutama yang bermuatan politik mengalami proses dekonstruksi. Terjadi melalui proses penafsiran, kemudian menjadi realitas sosial baru dalam kesadaran umum melalui tahap eksternalisasi, subjektifikasi, dan internalisasi yang berlangsung dalam proses konstruksi sosial media dalam media. Dalam perspektif media komunikasi Indonesia kontemporer, kehadiran media massa menghadapi dilema terkait dengan tuntutan reformasi media massa, terutama terkait dengan komunikasi politik. Edi Subandi Ibrahim mencermati komunikasi politik pasca reformasi ditandai dengan meleburnya politik dalam budaya pop. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini ada karakteristik media massa. Yang pertama itu pesan diproduksi oleh organisasi yang kompleks. Yang kedua, terdapat bentuk informasi dan simbolik. Yang ketiga, pesan dikirimkan sebagai besar melalui media teknologi. Nah, yang kedua ini ada teori atau sistem normatif media massa. Nah, di sini ada beberapa teori sistem otoriter media massa. Yang pertama itu ada media massa otoriter. Pada masyarakat prademokrasi dan didominasi oleh kekuasaan otoriter atau penekanan. Cirinya yaitu media tidak boleh melakukan hal yang merusak atau mengganggu wewenang dan media tunduk pada otoritas kekuasaan. Jadi di sini juga sedikit menjelaskan bahwa media massa pada zaman otoriter itu lebih ke tidak boleh mengganggu dari kekuasaan yang ada di negara tersebut. Jadi, eee, apapun media massa yang ada, semua diatur oleh negara, maupun, pemberitaannya, maupun, media cetak ataupun media, siaran, itu selalu diawasi karena tidak boleh bertentangan dengan, kekuasaan, seperti itu. Nah, yang kedua ini ada media massa bebas. Sebagai reaksi atas kontrol penguasa terhadap pers dan dianut beberapa negara dunia yang menganut sistem demokrasi liberal. Berkembang tahun 70-an, cirinya yaitu bebas dari penyosoran dan pendistribusiannya bersifat terbuka. Nah, yang tiga ini ada media massa tanggung jawab sosial.
The Commission of Freedom of the Press, Hutchins 1947. Pemikiran didasarkan pada pertimbangan sistem bebas telah gagal memenuhi tujuan kebebasan pers dan tidak mampu melindungi kepentingan masyarakat banyak. Yang keempat ini ada media massa demokratik partisipan. Penekanan pada tujuan pemberdayaan masyarakat, cirinya yaitu organisasi dan isi media tidak perlu tunduk pada pengendalian birokrasi negara atau sentral kekuasaan politik. Organisasi, komunitas, atau kelompok lokal memiliki media sendiri. Next, kita akan Nah, masuk ke dalam pembahasan komunikasi politik. Menurut beberapa ahli, komunikasi politik juga didefinisikan bahwa suatu bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi yang bersifat politik, mempunyai akibat politik atau berpengaruh terhadap perilaku politik. Gagasan ini atau definisi ini disampaikan oleh Canggara. Yang kedua ada Nimo. Nimo juga berpendapat bahwa komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya dalam artian aktual maupun potensial yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Dari beberapa definisi tersebut dapat ditarik bahwa komunikasi politik sebagai proses komunikasi yang melibatkan pesan politik dan aktor politik dalam setiap kegiatan masyarakat. Penyampaian pesannya juga dari komunikator dapat diartikan sebagai penyampaian pesan politik dalam setiap lapisan masyarakat. Jadi, komunikasi politik itu ya secara garis besar yang menyangkut tentang aktor politik dan juga pesan-pesan politik dalam setiap lapisan masyarakat. Jadi, mengapa setiap lapisan masyarakat? Karena beberapa pesan sudah disaring dari bawah sampai atas juga, kemudian dilemparkan lagi ke publik atau masyarakat itu sendiri. Oke, next. aplikasi dan media komunikasi politik. Nah, di sini masuk ke aplikasi dan media komunikasi politik. Di sini ada beberapa aplikasi dan media komunikasi politik. Yang pertama itu ada retorika politik, yaitu merupakan suatu seni dan teknik dalam berkomunikasi yang banyak diaplikasikan dalam kegiatan politik. Yang kedua itu ada agitasi politik, yaitu upaya untuk menggerakkan massa dengan lisan maupun tulisan dengan cara merangsang dan membangkitkan emosi halayak. Nah, yang ketiga itu ada propaganda politik, merupakan kegiatan komunikasi politik yang dilakukan secara terencana dan sistematik, menggunakan sugesti, yaitu mempermainkan emosi untuk tujuan mempengaruhi seseorang agar ide yang dianutnya berubah. Nah, yang keempat ini yang terakhir, lobby politik, merupakan forum pembicaraan politik yang dalam perspektif atau paradigma interaksional dalam komunikasi politik diterapkan dalam bentuk komunikasi antar persona atau tatap muka yang bersifat dialogis. Oke, sesi selanjutnya kita akan masuk ke dalam sharing session. Di sini saya sama teman saya akan sedikit, berargumen. Jadi, pertama peran media massa dalam komunikasi politik. Nah, gimana nih Firman nih, menurut Anda bahwa peran media massa dalam komunikasi politik itu seperti apa sih? Nah, kalau menurut saya itu peran media massa dalam komunikasi politik itu ya cukup penting sih. Cukup penting kenapa? Karena sebagai jembatan untuk masyarakat tahu gimana sih komunikasi politik ini, keadaan politik sekarang atau keadaan pemerintahan sekarang gitulah. Ya menurut saya sih cukup penting sih. Ya kalau menurut Dani sendiri gimana tuh peran media massa dalam komunikasi politik? Kalau menurut saya ya, peran media massa nggak cuman jadi jembatan, tapi juga keterikatan. Karena media massa yang sekarang itu cenderung untuk kepentingan politik dari masing-masing, eee, Kubu ya? kubu gitu. Karena
sangat berperan lah, dan juga tadi seperti yang, Anda katakan Firman, juga sebagai, agar masyarakat tahu sih, gimana sih Oke, kondisi politik sekarang gitu loh. Karena kalau nggak ada media, ya mau seperti apa tuh dalam ya, penyampaiannya. Karena media cetak pun atau media sosial pun sekarang memang, jadi ujung tombak lah. Apalagi media sosial juga sangat berkembang gitu. benar, boleh. Media ada statement bahwa media sebagai strategi dalam komunikasi politik. Apa benar Firman? Di sini tuh sebagai strategi dalam komunikasi politik ya. Gimana ya ngomongnya? Kalau menurut saya sih bisa juga. Nah, saya punya poin juga sebagai strategi dalam komunikasi politik itu yang pertama tuh bisa juga menaikkan citra pemimpin politik. Hmm, Nah, iya, ya, betul 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 betul. bisa menaikkan citra juga tuh. Nah, yang kedua itu apa ya? Kelembagaan lah. Lembagaan. Jadi Yang ketiga kayak itu kubu kali ya, lebih ke ah sebagai strategi dalam kubu gitu. Karena benar. bisa bisa aja ya, bisa aja dalam medianya dikontrol sama kubu masing-masing, Nah, gitu ya itu kan ya. di era sekarang mungkin kebanyakan kayak gitu ya. Ya betul. Nah, yang ketiga itu kayak menciptakan kebersamaan juga sih. Oh, Nah, menciptakan kebersamaan. ya Jadi, antara eee, antara pemimpin dengan masyarakat mungkin gitu. ya betul. Ya mungkin, dalam artian media sebagai tali lah, tali Hmm, silaturahmi antara, yang ada di politik sama keadaan masyarakat sekarang mungkin ya. Karena iya, apa yang diberitakan sama media juga, ya dibaca juga sama masyarakat gitu. iya, Eee, iya bener. dan juga mungkin yang pertama sih, saya menarik sama pembahasan yang pertama tuh, poin yang Hmm, pertama, eee, tokoh politik ya, karena memang benar sih sekarang media sebagai strategi dalam komunikasi politik ya, tapi nggak jauh-jauh lagi sih dari pengertiannya, karena komunikasi politik itu kan balik lagi hmm, lebih, mencondongkan bahwa komunikasi yang melibatkan aktor politik atau tokoh politik. Mungkin langsung aja masuk ke pembahasan ketiga kali ya? boleh boleh. Boleh. Pembahasan selanjutnya itu kredibilitas media massa dalam komunikasi politik saat ini. Menurut Anda gimana nih Firman nih? Karena media massa juga ataupun media manapun, media cetak, media sosial, kadang-kadang kredibilitasnya tuh masih dipertanyakan saat ini. Dalam hal Oke. memberikan informasi, dalam hal memberikan tayangan yang layak atau tidak. Tuh, menurut Anda gimana sih? Nah, kalau kredibilitas media dengan politik ya kayak ya cukup diragukan sih. Karena kenapa saya ragukan karena media-media sekarang lebih kayak ke condong ke ini sih ke kubu gitulah. Mhm. Nggak secara apa ya disebutnya tuh nggak meluas lah apa sih disebutnya. Mungkin mungkin tidak menyeluruh, tapi memang Seluruh. ya balik lagi sih, seharusnya media difungsikan untuk hal-hal yang benar Benar dalam benar. menyampaikan pesan komunikasi politik ataupun pesan-pesan informasi yang lain, yang memang, eee, berada pada tempatnya sesuai dengan porsinya masing-masing. Jadi, kita akan menarik kesimpulan bahwa media media dan komunikasi politik itu sangat berpengaruh lah, sangat, menjadi ujung tombak mulai dari media cetak, media massa, ataupun media sosial. Jadi semua semua yang berhubungan dengan informasi dan komunikasi yang ada dalam komunikasi politik itu semua berpengaruh dari dalam medianya. Jadi, kita seharusnya sebagai generasi muda, generasi yang memang harusnya banyak perubahan, memberikan salah satu contoh yang baik melalui informasi dalam komunikasi politik, ataupun komunikasi-komunikasi yang berhubungan dengan
hal-hal di sekitar kita. Oke, mungkin itu aja kesimpulan dari kelompok kami, eee, dan juga hasil kerja kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.